Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Wa bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Wa bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Amma ba'd, al mukarramun wal muhtaramun, yang saya hormati, yang saya muliakan, para hadirin hadirat, wabil khusus guru kita Al-Habib Syekh Al-Habsyi dan para habaib yang hadir di acara ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat afiah. InsyaAllah dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan kehidupannya. Wabil khusus juga yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul hajah Bapak Muhyiddin dan Ibu Khulasah yang akan menunaikan ibadah haji. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ibadah hajinya haji yang mabrur, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah diberikan keselamatan sampai pulang kembali ke Kuningan tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barusan sambutannya ini sudah kayak ceramah. Luar biasa, saya yang dengerin sendiri kayak sudah dapat ilmu banyak. Masya Allah. Satu yang saya kagumi, karena memang saya ini nggak ngerti bahasa Sunda. Jadi dari awal, hampir dari awal sampai akhir saya dengarkan itu nggak ngerti apa-apa. Tapi ada satu kata yang saya suka, yaitu simkuring, karena diulang-ulang. Saya tadi nanya sama sahibul hajah, simkuring artinya apa? Ternyata saya, Masya Allah, bahasa Sunda ini, Masya Allah, saya aja jadinya simkuring. Saya minta doanya untuk para hadirin, insya Allah Allah berikan kemampuan kepada saya untuk menguasai bahasa Sunda. Karena saya hidup di Sunda, nggak ngerti bahasa Sunda, jujur aja saya takut diomongin orang. Walaupun kebanyakan saya duduk dengan orang-orang yang banyak suka sama saya, tapi takutnya diomongin sayanya nggak ngerti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Shadaqallahul azim. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji hanya untuk kepada Allah. Makanya di dalam ayat ini walillahi 'alan nas, lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah haji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa ketahuan sebelum berangkat ibadah haji, berangkatnya untuk Allah apa bukan, bisa dilihat dari apa?
Ketika dia dipanggil Pak Haji, dia sudah merasa senang, ini sudah ada tanda-tanda. Lebih-lebih lagi kalau seandainya diundang sama orang, di undangannya ditulis nggak ada Pak Hajinya, nggak mau hadir. Ini sudah tanda-tanda ini hajinya bukan karena Allah, tapi karena panggilan Pak Haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'ah. Untuk orang yang mampu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan sama sekali di dalam masalah haji. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menunaikan haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan kemampuan kepada kita, maka tidak baik untuk kita paksakan. Maka kita tanyakan kepada diri kita sendiri, akankah kita sudah termasuk yang mampu? Karena berapa banyak orang di luar sana, orang yang memaksakan untuk naik haji, biayanya ngutang. Ngutang ke sana, ngutang ke sini, ngutang ke tetangga. Yang penting naik haji dulu. Padahal apa? Tiket PP pas-pasan. Hotel di Mekah sama Madinah masih numpang sama orang. Oleh-oleh nggak ada sama sekali. Harta yang ditinggalkan untuk keluarga, yang kita tinggalkan untuk haji, nggak ada sama sekali, bahkan kita tidak dipikirkan. Maka ini ada satu kesalahan. Karena apa? Manistata'ah. Yang mampu, yang wajib untuk haji. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, bukan hanya untuk beli tiket, bukan hanya untuk membayar visa, bukan hanya untuk tinggal di hotel yang mewah di Mekah dan Madinah, bukan. Tapi bagaimana orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, kemudian akan kita tinggalkan, mereka bisa hidup dengan layak. Mereka bisa makan dengan layak. Mereka bisa dapat tempat tinggal dengan layak. Mereka bisa memakai pakaian dengan layak. Kalau seandainya orang yang ditinggalkan, padahal nafkahnya adalah kewajiban bagi kita untuk kita tanggung, kemudian mereka akan terbengkalai kehidupannya, maka lebih baik untuk dahulukan. Ini kewajiban, sama-sama wajib, akan tapi lebih wajib untuk mendahulukan nafkah kepada keluarga. Nggak usah gengsi, nggak usah pengen dipuji, karena sesungguhnya hakikat daripada haji lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibilang orang kaya, bukan untuk alasan untuk memakai peci putih. Karena tradisi di Madura, kalau seandainya haji, mereka langsung ganti pecinya putih. Sebelum haji pecinya hitam. Ini orang Madura, saya orang Madura Bapak Ibu. Saya asli Madura. Tradisi orang Madura, mereka pakai peci warna hitam. Sampai kapan? Sampai mereka naik haji. Kalau sudah naik haji, ganti peci putih. Kemudian diganti namanya. Yang awalnya namanya tidak mengandung nama-nama Islam, diganti. Bapak Berkah, Bapak Selamat. Pokoknya yang berhubungan dengan Islam. Kemudian harus dipanggil Pak Haji. Ini kembali kepada omongan saya tadi. Kalau diundang, di undangannya tidak ditulis Pak Haji, nggak hadir. Nggak hadir. Sakit hati. Bahkan dilabrak tuan rumahnya. Berani-beraninya ini saya ngeluarkan 60 juta buat haji. Masa ngundang di undangan nggak dikasih Pak Haji? Kopiah putihnya mahal katanya. Masya Allah. Begitu juga akan tapi untuk orang yang sudah Allah berikan kemampuan, maka wajib baginya untuk menunaikan haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin.
Dan barang siapa yang kufur nikmat yang Allah sudah berikan, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh, kita yang butuh kepada Allah. Kalau seandainya Allah sudah berikan kemampuan kepada kita untuk kita haji, maka wajib bagi kita untuk ikhtiar semaksimal mungkin bagaimana kita mewujudkan apa yang Allah wajibkan tersebut. Karena sesungguhnya ibadah haji ini bukan hanya tergantung kepada uang. Bukan hanya ketika menjadi seorang yang punya harta dia akan mudah naik haji, enggak. Berapa banyak orang di luar sana orang yang punya uang tapi enggak naik haji. Sudah daftar, sudah. Contoh, saya punya mertua tahun kemarin mau berangkat haji. Ibu-ibu tahu? Tahu. Saya punya mertua tahun kemarin mau berangkat haji. Uang ada nggak kira-kira? Ada ya? Insya Allah bahkan sampai oleh-oleh buat mantunya juga ada. Nggak khawatir. Uang perjalanan untuk hotel, makan, bahkan untuk pulang beserta oleh-olehnya insya Allah beliau punya. Ngurus tiket segala macam sudah. Ketika datang tanggal keberangkatan, apa kabarnya? Visanya nggak keluar. Uang punya, harta punya, keinginan punya, usaha punya, tapi Allah yang menentukan. Kembalinya kepada izin Allah. Maka wajib bagi kita untuk ikhtiar setelah Allah berikan kemampuan kepada kita, akan tapi kembali lagi kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika ibadah kita berlandaskan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, keputusan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan terima dengan senang hati. Tidak ada kecewa di dalam kegagalan kita berangkat ke haji. Tidak ada kegembiraan yang berlebihan ketika Allah sampaikan kita ke Baitullah. Karena apa? Karena kita sadar bahwa semua ini bukan karena usahanya kita, bukan karena kemampuannya kita. Kita ini semua bisa melakukan hal-hal seperti itu murni karena takdir dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita sama-sama doakan, insya Allah tahun haji, calon haji yang akan berangkat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain diberkahkan keuangannya, insya Allah dibanyakkan uangnya untuk berangkat, kita doakan insya Allah segalanya dimudahkan, baik dari visa, perjalanan, tempat tinggal, dimudahkan prosesi hajinya sampai kembali dalam keadaan bahagia tanpa masalah apapun. Insya Allah semua yang diharap-harapkan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Ini satu perintah untuk kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah memfardukan, telah mewajibkan kepada kalian, kata Nabi kepada sahabat, untuk berhaji, maka laksanakanlah haji. Maka Masya Allah tabarakallah, di dalam satu ibadah, selain ini adalah satu kewajiban, bisa juga di dalamnya mendapatkan, selain mendapatkan pahala wajib, dia juga bisa mendapatkan, tergantung dengan niatnya, bisa mendapatkan pahala sunnah ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak, Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya haji ke Baitullah ini sudah dilakukan oleh bukan hanya Nabi Muhammad yang memberikan contoh. Bahkan Nabi Adam alaihi salam, dimulai dari Nabi Adam. Beliau ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, beliau diturunkan di tanah India.
Apa yang beliau kerjakan? Beliau berhaji ke Baitullah. Sehingga di Baitullah, di dekat Baitullah beliau pertemukan dengan Sayyidatuna Hawa, yaitu di Jabal Rahmah. Dan ketika Nabi Adam sampai di situ, apa? Turun malaikat Jibril yang memberi kabar kepada Nabi Adam bahwa sesungguhnya para malaikat sebelum Nabi Adam datang ke Baitullah, malaikat sudah terlebih dahulu datang ke Baitullah. Bahkan 7.000 tahun sebelum Nabi Adam turun, para malaikat telah datang ke Baitullah. Maka ini sunnah yang dikerjakan bukan hanya oleh Nabi Muhammad, bahkan para anbiya sebelum Nabi Muhammad. Maka luar biasa orang yang diberikan takdir untuk bisa sampai ke tempat itu, yang insya Allah calon hajinya bisa sampai. Yang belum menjadi calon semuanya diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di dalam haji, ibadah haji ada hikmah, baik di dalam agama, baik di dalam ibadah yang lain. Di dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmah yang diisyaratkan di dalam setiap ibadah. Yang pertama, hikmahnya sebagai pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita bersujud, kita rendahkan kepala kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setarakan kepala, anggota tubuh yang paling mulia di tubuh kita, yang paling tinggi di tubuh kita, yang paling dihormati di tubuh kita, kita setarakan dengan kaki kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana haji juga seperti itu. Lihat bagaimana ketika keadaan seseorang yang ihram. Orang yang kaya, pakaian ihramnya seperti apa? Kain putih. Enggak pakai celana dalam. Ya. Enggak pakai. Orang yang kaya seperti itu. Orang yang miskin bagaimana? Sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita disamakan untuk membuktikan bahwa apa? Di dalam ibadah kita hanyalah hamba di hadapan Allah, hamba yang rendah di hadapan Allah yang Maha Agung. Itu hikmah yang pertama, pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kemampuan, Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, baik daripada harta, kemudian daripada kesehatan. Allah berikan kesempatan dan waktu luang, Allah berikan kemudahan. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan untuk bisa terrealisasi yang namanya ibadah haji. Orang punya harta tapi sakit, bisa apa enggak naik haji? Sulit. Orang sehat tapi enggak punya harta, bisa enggak naik haji? Bisa, tapi sulit. Orang punya harta, sakit tapi disibukkan dengan pekerjaan, bisa enggak naik haji? Sulit. Maka nikmat yang Allah kumpulkan di dalam satu keadaan sehingga seseorang bisa naik haji ke Baitullah, ini adalah satu nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan kepadanya. Maka bentuk syukur daripada nikmat yang Allah berikan tersebut dia gunakan sebagai satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah haji. InsyaAllah kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Maka sudah seharusnya kita yang diberikan kemampuan, mobil khusus ini calon yang mau berangkat, insya Allah dengerin ceramahnya Habib ini. Wa itta'adzana rabbukum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan tadi, ini bentuk syukurnya dipakai untuk ibadah haji. Dipakai untuk ibadah haji. Baik dari harta. Allah berikan kemampuan dia untuk nabung
Walaupun bayarnya nyicil nggak ada masalah. Bayar DP dulu, nanti beberapa tahun setelahnya dilunasi. Allah tetap berikan kemampuan bagi dia untuk menyicil. Dari harta Allah berikan kemampuan. Kesehatan alhamdulillah, ruh masih ada di dalam diri kita. Kekuatan masih ada di dalam diri kita. Taufiknya Allah masih ada di dalam diri kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu bisa kita pakai jasad ini, bisa kita gerakkan badan ini untuk datang ke Baitullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan, ada waktu luang, ada waktu senggang, ada waktu kosong yang bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah di Baitullah. Datang untuk beribadah haji ke Baitullah. Ini insya Allah adalah termasuk daripada syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan semoga Allah memberikan balasan ditambah nikmat-nikmat tadi. Kalau seandainya sudah ditambah, luar biasa nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebaik-baiknya orang, secerdas-cerdasnya orang, yang paling bijak di antara kita adalah orang yang lebih mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena luar biasa. Nikmat yang Allah berikan ini besar. Nikmat yang Allah berikan ini agung. Nikmat yang Allah berikan luar biasa. Akan tapi azab yang Allah janjikan untuk orang yang tidak mau bersyukur, untuk orang yang lupa, untuk orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah juga luar biasa. Satu contoh, seandainya seseorang, ini kita semua hadirin yang hadir, insya Allah semuanya matanya dua. Insya Allah matanya dua semuanya. Dua, ada yang tiga. Dua, alhamdulillah bisa melihat. Alhamdulillah bisa melihat. Seandainya ada salah satu di antara kita, kemudian matanya tidak bisa melihat dengan normal. Ketika melihat sesuatu yang jauh, buram, nggak jelas. Melihat sesuatu yang dekat, buram juga nggak jelas. Nikmat atau tidak? Masih nikmat dibandingkan nggak punya mata, benar? Benar. Kemudian ada satu orang yang perhatian dengan keadaannya dia. Kemudian karena perhatiannya dibelikan kacamata. Ditanya perhatiannya, kamu matanya kenapa nggak bisa melihat? Bisa min, bisa plus, bisa silinder, saya kurang ngerti itu. Alhamdulillah saya masih sehat. Ditanya kenapa? Min berapa? Min 3. Akhirnya dengan perhatiannya dibelikan kacamata agar bisa melihat. Seharusnya orang yang matanya min kemudian dapat perhatian dari orang sekitarnya dibelikan kacamata, bersyukur atau tidak? Bersyukur dia. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Dia ucapkan terima kasih. Tapi kacamata yang dia pakai nggak pernah dipakai. Kacamata yang dikasih nggak pernah dipakai. Malah dipakai ganjelannya pintu. Ini orang yang bersyukur atau tidak? Dia berterima kasih kepada orang yang memberikannya. Bahkan dalam sehari bisa 100 kali dia bilang terima kasih atas kacamatanya. Terima kasih atas kacamatanya. Tapi kacamatanya nggak dipakai. Dipakai ganjelan pintu. Matanya tetap buram. Ini kira-kira yang ngasih seneng nggak? Yang ngasih kacamata seneng nggak? Dengan ucapan 100 kali terima kasih dalam satu hari. Tapi kacamata yang diberikan tidak dipakai, malah dipakai ganjelan pintu. Kira-kira seneng nggak? Maka syukur kepada Allah juga seperti itu. Ketika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita menyalahkan syukurnya kita. Kita menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira Allah senang enggak? Allah berikan kepada kita
kedua mata yang luar biasa, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, mata bisa memandang dengan jelas. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan mata yang bisa memandang dengan jelas. Kemudian apa? Dia gunakan matanya untuk memandang istrinya orang lain. Alhamdulillah lisannya, terima kasih ya Allah, jazakallah khaira, selalu berterima kasih kepada Allah. Tapi mata yang Allah berikan dia pakai untuk memandang sesuatu yang haram. Kira-kira Allah senang dengan syukurnya atau tidak? Senang atau tidak? Ini contoh satu daripada nikmat yang Allah berikan. Belum bahas tentang nikmat yang lain. Maka berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kemudian berapa banyak yang kita salah gunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang tidak dirahmati oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, sehingga setiap nikmat yang Allah berikan Allah jaga berada di dalam diri kita. Allah berikan kemampuan agar kita bisa menjaga nikmat tersebut untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sama-sama doakan calon haji ini insyaallah diberikan kemudahan, dilancarkan perjalanannya, diberikan keselamatan, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan zahiran wa batinah, kembali dipertemukan dengan Kuningan dan keluarganya dalam keadaan sehat afiah. Insyaallah ibadah hajinya jadi haji mabrur, yang mana kata Nabi SAW tidak ada balasan untuk haji mabrur selain surga. Insyaallah semua di antara kita yang walaupun belum mampu untuk mendapatkan haji, belum kuat untuk menunaikan ibadah haji, mampu untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Emang bisa, Beb? Orang yang enggak haji dapat pahala haji, bisa atau tidak? Nabi SAW berkata kepada para sahabat, seseorang yang sholat isyaknya berjamaah maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji. Dan orang yang menyempurnakan dengan sholat subuh berjamaah maka dia mendapatkan ibadah pahala umroh. Begitu juga Nabi SAW di dalam hadis yang lain beliau bersabda, orang yang berjalan ke masjid dengan tujuan menuntut ilmu maka pahalanya sebagai haji mabrur. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh di dalam masjid kemudian dia tidak berpaling dari tempat sujudnya, dia berzikir sampai munculnya matahari kemudian ditutup dengan 2 rakaat salat sunnah, maka pahala haji yang Allah berikan kepadanya. Insyaallah yang akan berangkat haji insyaallah semoga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji mabrur, dan kita yang belum Allah berikan kemampuan diberikan taufik untuk mendapatkan pahala haji dengan amal ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.